Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kajian kita tentang sir, nyawa, hati, dan badan. Sir, nyawa, hati, badan. Nampak di rakam itu, rakam itu digambar tuh ya, sir. Dari mana sir itu? Siapa sir itu? Dari mana nyawa itu? Siapa nyawa itu? Dari mana hati itu? Begitu juga ke badan. Ternyata sir itu adalah tempat kenyataan zat Allah Ta'ala. Tempat kenyataan zat Allah Ta'ala. Maka disebut bahasan itu, tempat kenyataan zat itu sir. Sir itu rahasia. Maka siapa rahasia? Disebut namanya rahasia kita. Betul? Di dalam Kasyiful Asrar disebut rahasia kita. Apa rahasia kita? Rabbani. Rabbani. Jadi siapa Rabbani itu? Di halaman 7 dibahas. Rabbani ialah rupa, itu dia. Ialah itulah aku yang bernama Allah. Maka haram manusia berkata, inilah Allah, haram. Sebab dia bukan zahir, tapi sir. Dia sedikit cuma kehilapan. Haram, sir. Nah, dan itu tempat kenyataan zat Allah. Maka di dunia ini juga tempat kenyataan sir itu, kenyataan zat itu ada di sir. Sir itu tidak bisa dilihat wujudnya, tapi dia yang ada. Apa saja di dunia ini. Mau cinta, sir dia. Mau benci, mau asam, ambil jeruk nipis tuh, yang asam tuh sir, yang sir itu zat. Cobalah nanti, apakah benar isinya itu yang asam atau rasanya? Jeruknya sama batangnya, dahannya sama, tapi kok satu bisa manis, satu kok bisa asam? Sir. Maka anak awaknya Rabbaninya tidak sama. Itu dikecil juga anak pelawannya, awaknya salah. Diktator awak. Diktator ya. Ada sir. Maka zat adapun zat itu sir. Siapa sir itu? Tempat kenyataan zat Allah. Nyawa. Apa itu nyawa? Tempat kenyataan sifat Allah. Nyawa masuk ke kita apa? Rasa. Apa beda rasa dengan rahasia? Beda? Beda enggak? Beda. Kalau rasa disebut sifat. Nyawa pada manusia, tempat kenyataan sifat Allah. Maka karena sifat nampak wujud zahirnya. Begitu dapat rasa asam, asam yang berkerut atau kita yang berkerut?
kita. Maka sifat yang terlihat dari zat. Iya. Sifat yang terlihat sebenarnya zat itu. Tempat kenyataan zat ada di sifat. Apa buktinya? Ya. Yang asam jeruk menurut kita. Kok awak ya? Sebenarnya mana yang asam? Jeruk kan yang asam. Kan sifat yang nampak ke awak. Tempat zahirnya zat. Jadi bukan asam itu yang berkerut, kita yang berkerut. Yang asam itu tetap asam. Kalau begitu apa? Rasa. Kembali ke zat. Beda dia. Beda antara nyawa dengan rahasia. Sir itu Allah. Ya. Sir itu rahasia. Rahasia itu Allah, Rabbani. Nyawa sifat. Sifat itu yang nampak, terlihat. Ya. Jadi beda ya. Beda. Maka hakikat manusia itu adalah rasa. Siapa yang bernama Inur tu rasa tu nyo. Siapa yang bernama Ismail tu, hakikat Ismail tu rasa. Mana jeruk tu? Jeruk tu rasa cuma. Kalaulah kembali ke ahli rasa, mampulah kita mengendalikan rasa. Kalaulah mampu mengendalikan rasa, maka di halaman sebelumnya hakim segala hati manusia. Mengendalikan rasa kenapa ya? Tapi kanlah dapat rasa kan. Apa bukti zahir kita dapat rasa? Ya. Makanya nanti hakikat manusia itu rasa. Ya. Walaupun kita capek, ibarat kerja berhari-hari, sampai di rumah masih masak tuh kadang, betul enggak? Itu kena manusia masih ada rasa, betul? Rasa. Kalau enggak ada rasa, ya, walaupun enggak kerja seharian, enggak tersapu rumah itu. Itulah tanggal kodratnya. Berarti rasa itu sama dengan keinginan? Enggak. Keinginan jatuhnya itu di ujung nanti. Batasnya beda. Beda batasnya. Kalau keinginan dia tertuju dia. Ini rasa. Jadi seluruh masuk dia. Maka disebut Rabbil Alamin, aku tahu zahir dan batin. Kalau belum sampai pandangan di level itu, ulun selesai membaca tapi belum mengerti yang dibaca. Apa nama tu? Menghafal. Maka anak TK tu banyak hafalnya. Tapi mudah-mudahan imam-imam kita tidak imam TK. Hafal tapi dia sampaikah? Maka karena tidak sampai di level merasa, yang solat tetap. Tapi kadang hati bisa sombong. Kita bisa jadi ujub. Merasa paling hebat. Kan rugi binasa, Bu. Makanya zidai, sombong dan kebesaran itu selendang dan sarungku. Siapa mengambil, Allah lenyapkan, maka tak dapat karomah. Maka orang-orang yang arifi billah dia zuhud akhirnya, karena dia mengerti di level ini
Siapa lemah tentu dia mendapat, maka dapatlah kemuliaan Allah. Nah, itulah kalau kita tengok Engku Muda Husin berjalan aja orang berhenti. Mandi di sungai, Bu. Mandi di sini tidak ada orang yang berani mandi depan turun. Satu pun. Segan orang. Rasa, Bu. Itulah karomah. Mandi si kota ciri kawan di muka. Hah? Kok lain sabun ni? Sedang lemak cerita atau kontui kawan. Kan berarti kita belum duduk di level rasa. Tak ada orang nak menghormatinya. Ya kan? Dan lebih mantap ni lolok kawan. Payah menjaga. Dia gila kaus kaki ke dong kawan. Kan berarti belum punya rasa. Maka azab kita merasai. Ini dalam rangka. Kita dalam rangka. Kita belum duduk di situ. Tapi kita mencoba. Terus. Nomor aja. Mudah-mudahan berkekalan. Ya, berkekalan mudahnya bunda ya. Makanya kalau ada lagi, tu ada di apa kata bunda cik lah lagi ya. Cuma jauh katanya. Arah ke Lubuk Linggau katanya. Yang karomah-karomah tu juga. Ya. Nanti kalau ada waktu kita pergi pula ke Mungka tu buat je ya. Saya Mungka. Sebab Engku Muda Jaafar dia sudah berucap dengan kita. Kalau mengizinkan Allah, saya ingin ke Belubuh lagi. Belubuh. Payakumbuh, Bu. Belubuh. Belubuh ya. Belubuh. Belubuh. Banyak itu ulama itu. Ulamanya banyak, Bu. Yang karomah itu mungkin ada juga tuh. Banyak tuh. Semungkah itu dan beliau sebut Reni kan. Itu Semarani itu tuh. Murid dari Semungkah itu. Engku Muda. Makanya kalau ada waktu nanti kita pergi pula ke sana. Bagaimana pula ya? Ya Allah. Udah Razi itu udah semua tuh, makanya jadi singa dia, Bu. Secara zahirnya ya. Singa ilmu Allah Ta'ala. Ya. Sir ya. Masuk ke hati. Apa hati? Tempat kenyataan asma Allah. Hati tempat kenyataan asma Allah. Karena tempat kenyataan asma Allah, ya. Asma itu nama. Jadi kalau tidak ada nama, kehendak tidak bisa disampaikan. Maka kalau begitu, asma itu adalah alamat. Asma. Nak ke mana besok? Nak ke rumah almarhum Engku Muda Husin. Itu alamat. Itu hati. Tempat kenyataan asma Allah. Maka disebut di kajian awal, hati itu adalah kehendak. Saat dia berkehendak, kan roh itu Allah, Rabbani. Begitu dia berkehendak, maka roh berubah nama jadi hati. Beda dengan menguasai tadi, Bu ya. Menguasai nafsu. Nafsu namanya. Masuk terakhir badan. Apa badan? Tempat kenyataan af'al Allah. Apa af'al? Kojonya Allah Ta'ala. Iya. Jadi tidak mungkin, Bu. Nah, ini contoh. Ini kita coba dalam bentuk af'al. Di sana ada hati, di sana ada nyawa, di sana ada sir. Ayu kan? Air. Air itu rahasia. Air rahasia, syariat untuk sampai melepaskan haus. Haus itu sir, betul? Sir itu di level nih. Di level zat.
Mana di level nyawa, kenyataan ini wujud air. Tidak ada orang akan mengatakan itu durian, tidak. Nampak. Lalu di mana dia letaknya hati, tempat kenyataan asma, benamu. Itu air bening. Bukan air kopi. Air bening. Lalu bagaimana badan af'al Allah, tempat kenyataan perbuatan Allah, yang rasa haus tadi siapa? Sir. Tempat kenyataan bukti dia itu haus, perlu badan bergerak, mengambil, membuka mulut, betul? Tangankah yang dapat nama? Tidak. Mulut kan dapat? Tidak. Ini lagi yang senang. Makanya begitu minum, alhamdulillah, senang hati. Maka nampaklah di sana mana Rabb, mana hamba. Mana yang mencipta, menguasai, maka demi zat yang menguasai jiwaku, itulah Rabbani. Hamba tidak dapat apa-apa. Makanya ada kemalan selentingan Allah, badan pada kita, tempat kenyataan pekerjaan Allah. Kau tak nak nampak dah, Bu. Yang nak minum tu siapa? Yang makan tu siapa? Mana alamat ku alamat lah. Itu dia. Sampai situ. Aduh kita neragu. So kata itu jadinya. Yang nampak bergerak-geri itu af'al namanya, kojo. Nah, gerak-geri yang nampak di badan itu kena ada hati. Hati itu tempat kenyataan asma Allah. Kena ada dituju deknya. Dan nak ni lomang. Karena ada keinginan. Kehendak. Af'al itu yang nampak berkojo. Makanya kalau ndak ada, jadi bukti apa bahasa bapak tu arsitek kuah kojonya. Yang kojo tu itu af'al nama orang. Itu dia. Apa buktinya bidan? Tu. Apa buktinya menulis? Tu jurnal linyor. Tu jurnal linyor. Tu judul. Kojonya. Hasil. Jadi, af'al itu tempat kenyataan af'al Allah. Jadi bukti kita lapar, perlu debat nasi. Kan lapar tu sir itu. Sir tu zat tu kan itu. Nah, maka di situ ada nyawa. Apa nyawa? Rasa. Dan rasa tu indak pawi dah, Bu. Tapi pawi apa gang? Tempat af'al Allah. Kadang dia beri isyarat kepada hati, keinginan, berbunyi ngegolang tu. Maka dia nak tolong ambil bantai jangku pada bantai ngegolang. Itu dia. Ada. Itu af'al tu. Tak ambil dia dua. Itu apa? Nah, itu dia. Ada neragu. Kau lain nampak diam. Buat aja profesor diam aja dia. Lain. Jadi yang sir bukan nyawa. Yang nyawa rasa kan? Yang sir rupa. Dia bukan, dia rupa. Maka bertemu, keinginan bertemu itu di nyawa dan di hati. Nampak di af'alnya apa? Berzikir gitu kan ya? Allah. Untuk bertemu dengan sir.
Jadi sir itu rahasia. Rahasia bukan nyawa, tapi nyawa dia masih rahasia. Alah, lalu. Iyo. Bukan nyawa. Tapi nyawa juga tidak nampak oleh mata zahir. Maka di kajian fikih zahir disebut juga rahasia. Padahal rahasia sesungguhnya Rabbani. Beda. Allah jole kotak-kotak adanya. Lah ya alhamdulillah. Ketek-ketek. Nah, hati kan tempat kenyataan asma. Apa asma? Alamat. Maka alamat itu siapa yang berkehendak kepada alamat? Hati. Siapa namanya? Ucok Lambok. Oh. Yang betai lalek itu gadi nenen. Gadi nenen namanya. Nah, keinginan sampai ke situ tuh dilepel hati. Maka kalau ndak keinginan tuh ndak jole alamat, ndak sampai dia. Galau balamu. Maka disabui hai Sumiati. Sumiati nama bu. Kembalilah hatimu, pikiranmu, jiwamu, sanubarimu, perasaanmu. Kalau Ustaz Dano yang menguasai jantung motorik, itu bu, sampai itu alamat, asma, hati, tempat kenyataan asma Allah. Kalau penyakit-penyakit disebabkan jin, keluar dia keluar. Keluar proses itu disebut amal Allah. Kojonya. Tak kojo kita tak sanggup. Tapi sekarang itu kayak yang enggak ya. Karena kita menengok zahirnya. Pandangan ini tidak pandangan zahir. Maka dibilang diri sebenar diri, diri terdiri dan diri terperi. Kajian kita adalah diri sebenar diri. Apa diri sebenar diri? Kan sir. Apa dia? Haram menengok gelombang. Paham maksudnya? Paham ya? Haram menengok badai. Haram memandang ombak. Ini paham kan? Haram memandang kain. Haram menengok badan orang besar, gitulah ibaratnya. Yang ditengok tuh sinyalnya ada enggak? Itu kajiannya. Kalau tengok baju bu, tentaranya, itu takut kita. Tapi kalau tengok benang, masih takut juga kita. Tapi kalau tengok kapas, dikikonnya aman. Tanggal, gitu pandangan. Nah pandangan di level itu. Jadi kajian kita tidak pandangan fikih zahir. Pandangan batin. Kalau pandang zahir, habis kita di gelombang. Apa habis di gelombang? Sogan. Takui. Akhirnya, Rabbani hilang. Yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha hebat, tidak ada. Maka namanya, dia mungkin percaya, tapi belum yakin. Maka Islam lain beriman tidak. Tapi kadang-kadang di bawah itu mungkin karena cenderung ya. Kamu pertamanya tuh ada juga rasa takut, ada juga rasa was-was menghadapi. Ya. Karena belum paham Rabbani kita. Tapi kalau lah mentok itu baru rasa-rasa itu. Bisa Lah terdosa hati boy. Nah, itulah yang dilatih, yang disebut di halaman sebelumnya. Hadap yang tidak bermasa, tidak berkira, sama ada pagi, sore dan malam, siang dan jaga, tak pernah lalai. Itulah hadap yang sebenarnya. Maka kekuatan itu adalah keyakinan, bukan ucapan, bukan lafaz. Kekuatan itu adalah keyakinan. Cuma mungkin ketakat kita di level diucap, tidak apa-apa.
Tapi kalau bisa kita naik di level kekuatan sesungguhnya itu adalah keyakinan. Keyakinan. Kalau betul duduk kita di level itu, haram mendengar kecuali Rabbani. Kalau masih bertanya ke makhluk, Allah tuh sangat pencemburu. Makanya kita buat nolak diang, akhirnya kita tidak diurus, maka binasalah. Maka kalau duduk di situ, itulah makanya uzlah. Banyak uzlah. Apa uzlah? Suka menyendiri. Hilanglah lara. Hilanglah memandang orang. Tidak sempat kita menengok, apalagi memadamkan lampu orang. Kita hanya asik menerangkan lampu sendiri. Tidak sempat. Ya. Jadi hijab dia nanti. Jadi hijab. Ya. Ya, pembatas. Kenapa tidak bisa bertemu dengan Rabbani ini ya? Rupanya itu mungkin barangkali salah satunya. Percaya lain ya. Kini tidak. Yang betulnya kayak bukannya percaya yakin tidak. Karena mungkin kayak awak selama itu yang belajar itu banyak pelajaran syariat. Iya. Jadi untuk memasukkan mengubah dari syariat ke makrifat itu Bukan yang mudah ya. Itu yang melepaskan membuat awak gimana ya? Contoh aja lah. Terlalu lama di syariat ya. 50 tahun, sampai 47 tahun di syariat, 1 tahun belajar makrifat. Tentu yang sampai 47 pun lalu kayak gitu. Biarlah tahu. Iya. Ibu udah berapa tahun? Jadi tanya aja lah ya. Yang jauh Bu aja kita bersyukur kita. Bersyukur kita. Bersyukur. Itu dia. Itu apapun ditakutin lagi. Iya. Apapun permasalahan gimana itu kan Cuek aja. Iya. Ya. Man. Dah mantap kata Prof. Dah mantap kata Bu Prof. Alhamdulillah. Iya. Iya. Ya. Ya. Boleh. Ini Nur, kita kan pernah ini mengenai sholat ya Pak Ustaz. Nanti ada yang bertanya. Nanti bertanya masalah sholat qada fawaid. Iya. Kita kan belajar di masjid kan. Betul. Jadi sampai di rumah jadi pembahasan ada kami kan. Jadi orang tuh bertanya dengan ini kayak gini. Berarti yang bikin tidak enaknya itu kalau kita sholat qada sholat fawaid itu bisa lah bikin kita malas sholat karena ya udah ngapain juga sholat kan nanti karena itu sekian. Sebab itu bertanyanya masalah ini, mengapa di dalam ilmu makrifat itu ada sholatul daimun, sementara kita di dalam sholat itu ada pakai waktu-waktu. Ini kok sholatnya sepanjang waktu. Sebab itu yang bikin enaknya ada lagi yang orang yang kayak yang apa tuh yang ada pernah Ustaz jelaskan orang yang ilmu makrifat yang tinggi, dia kayak orang biasa-biasa saja, kayak orang tidak ilmu. Kadang ada yang kayak orang biasa, sementara dia ilmunya lebih besar. Oh, namanya Ustaz ya? Nah, jadi Inul menjelaskannya kayak ke Ustaz. Itu pertama menjawabkan dia bertanya, ngapa sholat itu ada sholat tunda imam? Nah, sholat yang kita Pertama, satu, kalau nak jujur menjawab, jendi kecen belubuh ndak ada.
di Sumbar tuh. Awak yang alun sampai ke Pelubuh. Satu. Yang kedua, qalu salama. Kalau orang yang soleh, dia menjawab dengan menyelamatkan diri. Contoh apa menyelamatkan diri? Kan orang tua dulu kalau pengen ambil kelapa, buat monyet ni di muka kereta tu. Berselisih jawab walaupun awak lah pakai hanasui, tu dia cibian jawab dia. Jen cibian lainnya le, awak tak sama je dah. Paham maksudnya? Ha? Udah lakukan dengan qalu salama. Contoh apa qalu salama? Kalau dapat makan durian jen kuli. Ancu bibi awak deh. Jen lo mincik tersing gigi awak deh. Jen jisi je. Cai je yang paling lama. Menagi tu awak deh. Jalan nanti tu. Nyoraso tu yang nanya ya. Itu makanya berjalannya nanti bu dulu. Satan dan saikek lah. Pisang ibaratnya sasikek bu. Tak sama masalah. Lucunya setandan elok cik kau busuk wah. Busuk kok bisa busuk bang kau cik wah. Makan dia apa ni dia urau apa? Yang putih-putih orang. Bisa bu. Apalagi manusia. Sama. Hidayah. Pak makanya kita ingin mulai